Hello football lovers, selamat datang di LGD9 Football. Seperti biasa hari ini kami sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar sepak bola khusus untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mesut Ozil tutup peluang main di Indonesia. Klub-klub Indonesia yang sempat dirumorkan ingin merekrut Mesut Ozil harus mengubur mimpinya rapat-rapat. Ozil menegaskan dirinya mau pensiun di Fenerbahce. Lewat Instagram pribadinya, Mesut Ozil menyatakan hal tersebut. Ozil yang kini masih berseragam Fenerbahce sepertinya sedang ditimpa isu kurang sedap. Ada kabar Ozil tidak memiliki hubungan harmonis dengan pelatih dan tim. Maka Ozil belak-belakan berujar dirinya mencintai Fenerbahce sepenuh hati. Mesut Ozil bergabung dengan Fenerbahce di tahun 2021 dengan kontrak sampai tahun 2024. Arsenal umumkan kepergian Lacazette. Alexander Lacazette resmi akan meninggalkan Arsenal setelah kontraknya habis pada akhir Juni 2022. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui situs resmi klub Arsenal pada Jumat 3 Juni waktu setempat. Penyerang internasional Prancis itu menghabiskan 5 tahun bersama Arsenal sejak bergabung dari Olympique Lyon pada tahun 2017. Pada salam perpisahannya, Alexander Lacazette mengungkapkan mensyukuri kesempatan bermain di Arsenal. Lacazette akan selalu menjadi pendukung meriam London. Cabut dari MU, Paul Pogba masih dapat bonus 68 miliar rupiah. Paul Pogba dan Manchester United tidak menemukan kata sepakat perpanjangan kontrak. Maka Pogba di bursa transfer musim panas ini meninggalkan Old Trafford dengan status bebas transfer. Dilansir dari Daily Star, Paul Pogba rupanya tidak akan meninggalkan Manchester United dengan dompet yang kosong. Pogba masih terima bonus terakhirnya. Ya, Pogba punya bonus loyalitas di Manchester United yang tidak akan meninggalkan klub sampai jelang kontraknya habis. Bonusnya tidak sedikit, yakni sebesar 3,7 juta pounds atau setara 68 miliar rupiah. Ronaldo ungkap, rekor-rekor yang mengejarku, bukan sebaliknya. Tidak bisa dipungkiri, mega bintang sepak bola Portugal itu menjadi salah satu dari segelintir pemain MU yang bersinar di musim 2021-2022. Sejak digaet dari Juventus, Ronaldo telah membukukan total 24 gol dalam 39 penampilan di seluruh kompetisi. Namun sayang sekali ketajaman Cristiano Ronaldo tak mampu menyelamatkan Manchester United dari jurang keterpurukan. Setan Merah gagal lolos ke Liga Champions usai finish ke-6 di Premier League dengan rekor poin terendah pula. Pesepak bola berusia 37 tahun itu tetap menjadi bagian dari rencana manajer baru MU, Erik ten Hag, di musim depan. Ronaldo bertekad akan sekuat tenaga membantu timnya agar kompetitif lagi. Rekor-rekornya datang secara alami, kata Ronaldo kepada laman resmi MU. Aku tidak mengejar rekor, tapi rekor-rekor yang mengejarku, jadi rasanya menyenangkan. Sikap bodoh amat Jack Grealish. Jack Grealish dibeli Manchester City dari Aston Villa pada musim panas 2021 lalu dengan harga selangit. Grealish ditebus seharga 100 juta pounds atau setara 1,8 triliun rupiah. Sayangnya harga selangit itu tidak dibayar dengan performa apik di lapangan. Jack Grealish nyatanya kesulitan bermain dengan gaya Pep Guardiola. Tapi ketika City juara, Grealish berlaga seperti pemain top. Setelah itu pergi liburan. Itulah yang jadi sasaran para hatersnya.
Grealish pun membalas dengan lontaran kata-kata yang cukup tajam. Saya tahu orang-orang mengatakan minggu lalu, oh dia tingkahnya berlebihan. Tapi apa? Saya baru saja memenangkan Liga Inggris. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Sekarang kenapa nggak boleh saya liburan? Ujarnya. UEFA Nations League, Prancis kalah 1-2 dari Denmark. Bermain di Stade de France, Paris, Prancis, 4 Juni dini hari. Prancis membuka keunggulan di babak kedua di menit ke-51 melalui Karim Benzema. Cornelius mampu membalikan kedudukan lewat 2 golnya masing-masing di menit ke-68 dan di menit ke-88. Skor 2-1 menjadi kemenangan Denmark atas Prancis. Hasil ini membuat Denmark sementara di peringkat 2 grup A dengan 3 poin. Kroasia versus Austria, Rangnick debut, The Boys menang 3-0. Rangnick meninggalkan pekerjaannya sebagai manajer Manchester United dan memilih fokus sebagai pelatih Austria. Dia mengawalinya dengan laga tandang ke Kroasia, Sabtu 4 Juni dini hari pada matchday pertama UEFA Nations League A Grup 1. Pertandingan dihelat di Stadion Gradski VRT. Austria membuka keunggulan di menit ke-41 lewat Marco Arnautovic. Austria menambah skor jadi 2-0 di menit ke-54 lewat Michael Gregoritsch. 3 menit berselang, Austria membuat keunggulan jadi 3-0 lewat gol Marcel Sabitzer. Skor 3-0 bertahan hingga pertandingan usai dan Austria memuncaki grup A dengan 3 poin. Unggul selisih gol dari Denmark yang mengalahkan Prancis 2-1. Belgia versus Belanda, De Oranje menang telak 4-1. Matchday pertama grup D Liga A UEFA Nations League 2022-2023 mempertemukan dua negara bertetangga, Belgia versus Belanda. Duel berlangsung di Stadion Raja Boudewijn Sabtu 4 Juni dini hari. 4 gol kemenangan Belanda masing-masing dicetak oleh Steven Bergwijn di menit ke-40. Memphis Depay 6 menit berselang. Denzel Dumfries di menit ke-61 dan brace Memphis Depay di menit ke-65. Belgia hanya mampu mencetak 1 gol di injury time lewat Michy Batshuayi. Laga tuntas untuk kemenangan Belanda 4-1. Fix, butuh dana, AS Roma jual Nicolo Zaniolo. AS Roma mengambil keputusan berat untuk melepas pahlawannya saat menjuarai UEFA Conference League 2021-2022, yaitu Nicolo Zaniolo. Keputusan AS Roma menjual Nicolo Zaniolo sendiri dikarenakan Serigala Ibu Kota membutuhkan tambahan dana belanja. AS Roma saat ini tengah membutuhkan dana belanja besar untuk merombak skuad guna bersaing dan lebih kompetitif di kancah liga musim depan. Diketahui bahwa Roma sedang menunggu proposal dari peminat Zaniolo. Mereka hanya bersedia duduk satu meja dengan klub yang membawa penawaran di kisaran angka 50 juta euro. Mkhitaryan tinggalkan AS Roma, mendekat ke Inter Milan. Kontrak Mkhitaryan memang habis musim panas ini.
Dan pembicaraan soal kontrak baru selalu mandek. Kurang dari sebulan sebelum berstatus sebagai free agent, Mkhitaryan membuat keputusan penting. Mkhitaryan menolak perpanjang kontrak dari Roma yang bernilai 4,2 juta euro per tahun dengan durasi 2 musim. Dikutip Gazzetta dello Sport, Mkhitaryan melalui agennya sudah memberitahu kepada Roma bahwa mereka tak mau melanjutkan pengabdiannya di klub tersebut. Dengan demikian, Mkhitaryan kemungkinan besar akan menerima tawaran untuk berbaju biru hitam mulai musim 2022-2023. Inter dan Mkhitaryan sudah sepakat soal kontrak sehingga tinggal menjalani tes medis. Fans Liverpool dan Madrid dirugikan, UEFA minta maaf. Seperti diketahui, final Liga Champions musim 2021-2022 diwarnai kekacauan jelang kick-off. Kejadian tersebut berdampak pada penundaan kick-off final Liga Champions antara Real Madrid dan Liverpool. UEFA dan Asosiasi Sepak Bola Prancis pun menjadi sasaran kritik keras karena ketidakmampuan mereka mengatasi krisis yang terjadi di stadion. Real Madrid menjadi pihak terbaru yang meminta adanya tindakan tegas untuk pihak yang bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi. Lewat laman resmi mereka, UEFA pun langsung memberikan permintaan maaf sekaligus janji untuk mengusut tuntas masalah ini demi membersihkan nama supporter. Flame Lives On. Ini jersey baru Barcelona 2022-2023 yang terinspirasi Olimpiade 92. Barcelona merilis jersey tersebut pada Jumat 3 Juni pagi waktu setempat. Jersey ini merupakan jersey garapan Nike. Desain jersey ini sendiri terinspirasi dari event besar yang digelar di Barcelona pada tahun 1992 silam, yakni Olimpiade. Nike juga mengusung tagline "The Flame Lives On" untuk jersey ini. Dalam bahasa Indonesia, tagline itu bisa diterjemahkan api yang terus berkobar. Sementara itu, desainnya membangkitkan semangat periode regenerasi dan redefinisi. Momen saat Barcelona terbuka pada dunia dan dunia terbuka pada Barcelona. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.